orang-orang Rusia akan datang. Namun kali ini mereka datang bukan untuk Ukraina. Mereka datang untuk Putin. Dalam omelan pedas yang diunggah di media sosial, seorang veteran militer Rusia membongkar seperti apa sebenarnya tentara Putin. Ada dugaan penganiayaan, seruan untuk pemberontakan terdengar. Prajurit Rusia sekarang secara aktif mengancam kekuasaan Putin saat Wagner 2.0 tampaknya sudah di depan mata. Respons Kremlin pun sangat cepat. Namun kebrutalan Putin yang tanpa belas kasihan baru terungkap sebagai pukulan baru bagi kekuasaannya. Dan ancaman terbesar bagi Rusia kini tampaknya justru berasal dari dalam negeri. Dalam kemarahannya, mantan komandan regu pengintai tentara Rusia Alexander Lunin mengungkapkan kehidupan sebenarnya di militer Putin. Pernah jadi anggota batalion sukarelawan dataran tinggi Sudza. Pengungkapan Lunin secara langsung menyerang Putin, militernya, dan kepemimpinan Kremlin dengan klaim bahwa tentara Rusia disiksa dan dianiaya oleh para komandannya, serta perintah yang mereka terima seringkali bodoh, bunuh diri, dan tampaknya hanya dirancang untuk mengirim lebih banyak orang ke pembantaian. Lunin meminta bertemu langsung dengan Putin untuk menyampaikan kebenaran yang tidak akan diungkapkan pejabat lain. Biasanya hal seperti ini akan disembunyikan oleh Rusia. Apa arti satu tentara yang tidak puas di antara jutaan lainnya? Namun, Lunin tak hanya membongkar militer Rusia dan pola kekerasannya. Lunin menyatakan jika pertemuannya dengan Putin batal, pemimpin Rusia itu beresiko menghadapi kegagalan total invasinya ke Ukraina. Lunin memperingatkan pemberontakan akan datang, dan satu-satunya cara mencegahnya adalah membuat Putin tahu bagaimana komandannya memperlakukan prajurit. Jika saya tidak tiba di Kremlin dalam waktu dekat dan tampil langsung di udara bersama Anda, tentara akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin, ujar Lunin. Di tengah klaim bahwa ia telah bertemu dengan pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan Rusia serta anggota Dinas Keamanan Rusia. Implikasinya tampak jelas. Lunin memperingatkan Putin bahwa sedang menghadapi pemberontakan dan kemungkinan besar mendapat dukungan dari anggota kalangan atas rezim Presiden Rusia tersebut. Ini bukan gertakan, Lunin menegaskan saat menutup pesannya. Pesan ini tidak boleh diabaikan. Jika Kremlin masih berharap semuanya bisa dirahasiakan, harapan itu hancur hanya 24 jam setelah pesan Lunin dipublikasikan. Itulah waktu yang dibutuhkan agar peringatan mantan tentara itu meraih 12 juta penayangan di berbagai media sosial. Putin tak bisa mengabaikan yang satu ini. Peringatan itu sudah tersebar dan banyak orang Rusia telah melihatnya. Namun setelah video itu menjadi viral, situasinya menjadi aneh. Di satu sisi, Lunin tampaknya mencoba menarik kembali beberapa komentarnya. Setelah pesannya menarik perhatian, Lunin menyatakan dia tidak bermaksud mengatur atau menyerukan kudeta, hanya ingin menyampaikan kondisi nyata para tentara Rusia di militer. Dia menegaskan lagi klaim bahwa pejabat Kementerian Pertahanan dan Dinas Keamanan mendorongnya membahas isu-isu ini secara terbuka. Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan tidak ada bukti untuk klaimnya, namun itu tak mengejutkan. Tak ada pejabat tinggi di kedua organisasi ini yang mau mempertaruhkan diri mendukung pesan yang merusak ilusi yang selama ini membuat Putin hidup nyaman. Komentar Lunin selanjutnya juga menyiratkan bahwa setiap pemberontakan akan terjadi secara diam-diam dan tidak ada yang akan datang kepadanya untuk memberikan peringatan. Dan di atas semua itu, Lunin dengan cepat menarik kembali permintaannya untuk bertemu langsung dengan Putin dan malah mengklaim bahwa dia hanya ingin membuat pemimpin Rusia itu sadar akan perlakuan sewenang-wenang dan suap yang terjadi di dalam militer miliknya sendiri. Sebuah kontradiksi yang hampir langsung terjadi. Mungkin Lunin, yang sebelumnya dikenal dengan nama Alexander Postolov, mulai merasa takut. Namun di tengah semua kontradiksi ini, Lunin melakukan sesuatu yang membuatnya tampak sangat serius dengan klaimnya tentang pemberontakan yang akan datang. Dia bekerja keras mendukung klaimnya beberapa hari setelah mengirim pesan. United 24 Media melaporkan bahwa dia mulai mengumpulkan kesaksian dari prajurit Rusia lainnya tentang pelecehan yang mereka alami, sekali lagi dengan klaim bahwa dia berniat membagikan semua ini kepada Putin. Lunin mengatakan ada ribuan kesaksian seperti itu, banyak diantaranya disertai dengan bukti video atas pelecehan yang dialami. Tidak ada satupun yang dibagikan di media sosial. Lunin tampaknya ingin menyimpan semua itu untuk pertemuan langsungnya dengan Putin. Itu juga aneh. Ada ancaman pemberontakan dan klaim bahwa pejabat tinggi mendorongnya menyampaikan pesan. Lunin mengaku didukung seorang pejabat di Voronezh yang hanya dikenalnya sebagai Denis dan mengklaim Denis adalah wakil gubernur urusan kebijakan internal di wilayah itu.
Pria yang memegang jabatan tersebut sebenarnya bernama Dmitry Maslov, ungkap Against the Vote News. Tampaknya juga Lunin telah dibohongi oleh para pejabat yang memanfaatkannya untuk mengungkap masalah nyata di tentara Rusia. Atau dia sudah menyerah dan tidak lagi peduli apa yang terjadi padanya, asalkan ada yang mau mendengarkan. Ancaman pemberontakan telah disampaikan, Putin harus memperhatikan ini. Yang paling ditakuti pemimpin Rusia dari semua ini adalah kemungkinan terjadinya Wagner 2.0. Pesan Lunin muncul 3 tahun setelah upaya kudeta yang nyaris mengguncang Kremlin. Pada 24 Juni 2023, Putin menghadapi apa yang hingga kini masih menjadi tantangan paling langsung terhadap kekuasaannya selama seperempat abad memerintah di Rusia. Pemicu tantangan itu adalah Yevgeny Prigozhin, pendiri kelompok tentara bayaran Wagner yang terkenal kejam. Meski bukan bagian resmi militer Rusia, Wagner mendukung Putin sekitar 1 tahun pertama invasi sebelum akhirnya tidak lagi. Musim panas 2023, Wagner merebut kota Rostov di Don yang sebelumnya jadi pangkalan utama Rusia untuk perang kurang dari 1,5 tahun lalu. Prigozhin mengorganisir pawai untuk keadilan ketika pejuang Wagner bergerak dari Rostov di Don ke Moskow. Ini bukan pawai damai. International Crisis Group melaporkan kelompok Wagner menembak jatuh beberapa helikopter dan jet tempur Rusia sehingga Putin menyebut peristiwa itu pengkhianatan. Pemberontakan itu berakhir sehari setelah dimulai. Pasukan Prigozhin sudah berada dalam jarak 200 km dari Moskow ketika pemimpin Wagner tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan berbelok ke Belarus untuk melakukan pembicaraan dengan presiden negara itu, Alexander Lukashenko. Kesepakatan tercapai, kudeta berakhir tanpa gejolak besar, dan Rusia kembali menugaskan Wagner di Ukraina dan tempat lain. Sedangkan untuk Prigozhin, ia pun tak bertahan lama. Mantan pemimpin Wagner itu tidak dipenjara. 2 bulan setelah aksinya, Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat bersama beberapa anggota senior kelompok tentara bayarannya. Waktunya tampak lebih dari sekedar kebetulan, dan hingga hari ini masih beredar rumor bahwa Kremlin mengatur pembunuhan untuk menghentikan upaya kudeta itu sekali dan untuk selamanya. Sekarang, pesan viral Lunin memang tidak sebesar aksi besar-besaran yang melibatkan ribuan orang, tetapi ada kesamaan antara pemberontakan Wagner dan pesan Lunin. Dalam kasus Lunin, ribuan orang disebut telah mengungkap bukti perlakuan semena-mena yang menurut Lunin merajalela di militer Rusia. Ada klaim senjata diarahkan ke Kremlin dan seruan angkat senjata yang bisa memicu Wagner 2.0 jika dibiarkan. Sekali lagi kita melihat pejuang yang kecewa setelah merasakan langsung realitas perang Rusia di Ukraina dan memilih mengambil sikap. Hal seperti itu tidak terjadi di Rusianya Putin. Respons Kremlin menunjukkan ketakutan terbesar Presiden Rusia dicopot dari kekuasaan oleh rakyatnya sendiri. Sebelum membahas respons, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Kami mengunggah video seperti ini setiap hari, jadi tekan tombol subscribe jika Anda mendapatkan wawasan baru dari channel kami. Respons Rusia terhadap Lunin dan ancamannya muncul bertahap. Awalnya, Kremlin tampaknya meremehkan video Lunin. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, mengomentari video itu pada 26 Juni, menyatakan telah diberitahu soal pernyataan tersebut tapi belum sempat membacanya. Namun, Peskov mengaku laporan tentang ucapan Lunin terasa aneh baginya, tapi pejabat perlu mempelajari video itu sebelum memberi penilaian. Respons hati-hati Kremlin mungkin karena Putin dan kroninya sadar video itu mendapat perhatian besar dan mereka waspada bertindak cepat. Pembaruan selanjutnya datang dari Lunin. Pertemuan telah diatur meski bukan dengan Putin sendiri. Sebaliknya, ajakan bertemu datang dari Vitaly Borodin, aktivis pro-Kremlin dan pemimpin kelompok Proyek Federal untuk Keamanan dan Anti Korupsi. Meskipun tidak secara resmi terafiliasi dengan Kremlin, kelompok ini memiliki rekam jejak dalam mengajukan pengaduan terhadap tokoh-tokoh publik sebagai bagian dari upaya yang disebut-sebut Putin untuk memberantas korupsi di jajaran Rusia. Vitaly Borodin menghubungi saya dan mengundang ke Moskow untuk menyuarakan keprihatinan dan masalah yang menumpuk, klaim Lunin. Kita hampir mendapat pengungkapan pemicu pemberontakan, namun Kremlin segera menghentikannya. Pada 28 Juni, DW memberitakan bahwa Lunin mengalami nasib yang mungkin sudah diduga banyak orang, begitu dia viral. Dia konon ditahan selama 11 hari. Banyak bagian cerita ini membingungkan dan laporannya saling bertentangan. Istri Lunin, Tatiana, mengatakan kepada saluran telegram My Life bahwa Lunin berencana pergi ke Moskow dengan mobil setelah menerima undangan Borodin.
Persiapan itu dimulai pada 26 Juni, tetapi Lunin tidak pernah mendapat kesempatan untuk melanjutkan perjalanannya. Malam hari, sejumlah orang yang mengaku polisi datang ke desa Lizinovka, Voronezh mencari Lunin. Mereka menemukan dia saat Tatiana menjaga anak-anak di rumah. Tatiana mengatakan telah mendapat kabar dari suaminya yang masih hidup dan baik-baik saja, serta mengatakan bahwa suaminya meminta agar tidak ada lagi video atau informasi tentang situasinya dipublikasikan di media sosial. Jadi, Lunin sedang dalam tahanan. Lunin memulai aksinya sendiri seperti Wagner, sendirian dengan mobil, menuju pria yang mengaku akan membantunya mempublikasikan bukti penyiksaan yang ia kumpulkan. Apakah itu jebakan? Apakah Kremlin memakai janji Borodin bertemu untuk memancing Lunin menjauh dari keluarganya agar bisa ditangkap? Atau apakah Kremlin sadar membiarkan Borodin memberi panggung pada Lunin yang bisa mengungkap penyiksaan yang diklaim Lunin justru memicu pemberontakan yang menurut mantan tentara itu akan terjadi jika Putin tak bertindak? Kita mungkin tak akan pernah tahu. Menarik juga melihat apakah 11 hari penahanan akan diperpanjang. Rusia sudah sering membuat orang-orang yang tidak disukai Putin menghilang. Ada kemungkinan besar bahwa Lunin mungkin segera berakhir jatuh dari jendela terbuka, seperti yang telah terjadi pada begitu banyak orang yang bahkan hanya sekedar menyarankan bahwa Putin bisa disingkirkan dari kekuasaan. Dua hal pasti dalam kisah kacau ini. Pertama, Putin dipermalukan oleh mantan tentaranya yang menyerukan pemberontakan dan disaksikan jutaan orang. Dan kedua, bahkan tanpa kesaksian yang coba dibawa Lunin ke Moskow, sudah banyak bukti yang mengungkapkan kengerian menjadi tentara di angkatan bersenjata Rusia. Penyiksaan merajalela di militer Rusia, dan Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukannya, bahkan tanpa kesaksian yang diklaim dimiliki Lunin. Radio Free Europe, Radio Liberty menyoroti banyak laporan tentang tentara Rusia yang dihukum dengan dikurung di lubang, ruang bawah tanah, atau tempat penahanan darurat jika menolak melakukan serangan bunuh diri di garis depan. Ada juga laporan yang mendukung klaim Lunin bahwa para komandan menuntut suap dari tentara sebagai imbalan agar mereka tidak dikirim ke serangan paling berbahaya. Beberapa tentara wajib militer dilaporkan membayar hingga hampir $13.000 ke komandan mereka demi menghindari pertempuran di Ukraina. Ada budaya sadisme di tempat pelatihan militer Rusia, terutama jika seorang tentara diketahui berbeda dari yang dianggap normal. Seorang mantan tentara bernama Artem Biko mengatakan kepada Radio Free Europe Radio Liberty bahwa dia ditugaskan ke Brigade Artileri ke-273 Rusia dan pelatihan menjadi neraka baginya setelah diketahui bahwa dia biseksual. Saya dibully secara brutal. Mereka memakaikan 5 rompi anti peluru membuat saya sulit berjalan. Saya muntah, pingsan, dan ambruk. Mereka memakaikan masker gas, memaksa saya berlari dan merangkak. Menurut Bikov, itu terasa seperti neraka dan baru permulaan. Ia menyaksikan pemukulan rutin dengan tongkat, tentara dipukul palu di tangan atau diborgol ke radiator. Yang lain tidak sejujur itu tentang penyiksaan yang mereka alami. Lebih memilih untuk tetap anonim saat mereka menyampaikan laporan mereka. Dalam sebuah artikel bulan Januari, TVP World melaporkan bahwa ribuan keluhan resmi yang dikirim ke Kremlin secara tidak sengaja dipublikasikan secara online oleh pemerintah Rusia, dan keluhan-keluhan tersebut sejalan dengan banyak hal yang diklaim Bikov dan apa yang ingin ditunjukkan Lunin kepada Putin. Daftar panjang lebih dari 6.000 keluhan kepada Ombudsman Hak Asasi Manusia Rusia yang diterima antara April dan September 2025, menyisakan keluarga yang hidup takut akan keselamatan tentara di garis depan, serta pasukan yang dihukum karena menolak misi bunuh diri. Dengan dikirim ke wilayah Ukraina sambil membawa bendera Rusia menjadikan mereka sasaran. Bahkan orang di kursi roda dikirim ke garis depan hanya untuk menghabiskan lebih banyak amunisi Ukraina. Laporan khusus ini menambah sisi menarik cerita itu. Lunin mengklaim pemberontakan akan terjadi dan ingin menunjukkan bukti adanya perlakuan kejam ke Putin agar pemimpin Rusia itu bertindak sebelum semuanya dimulai. Namun, laporan bulan Januari ini menunjukkan bahwa Kremlin telah menerima banyak laporan soal perlakuan kejam, ribuan dalam beberapa bulan saja, dan kemungkinan masih banyak ribuan laporan lainnya. Apa yang ditunjukkan hal ini kepada kita? Putin sudah tahu bahwa militer Rusia bersifat kejam dan sewenang-wenang, dia hanya tidak peduli. Semua jenis cerita seperti ini tampaknya sudah menjadi hal biasa bagi militer yang mengandalkan kekejaman dan sadisme untuk mendorong tentaranya ke garis depan, setidaknya sebesar ketergantungannya pada keselarasan dengan visi Putin untuk menaklukkan Ukraina. Pusat Studi Geopolitik dan Keamanan mengatakan pada Maret 2024 bahwa budaya militer Rusia dicirikan oleh tingkat toleransi yang tinggi terhadap penderitaan dan kekerasan, dan bahwa hal ini sudah menjadi ciri khas jauh sebelum perang Ukraina dimulai.
Gagasannya tampaknya adalah bahwa untuk melakukan tindakan kekejaman, para tentara harus terlebih dahulu terpapar pada tindakan tersebut. Mereka sendiri harus mengalami perlakuan kejam itu sendiri. Mereka harus menyaksikan rekan-rekan mereka yang menolak perintah atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan komandan mereka, dihukum dan disiksa. Lunin tak akan menyampaikan sebuah pengungkapan kepada Putin. Dia hanya akan memberitahu pemimpin Rusia bahwa tentaranya bekerja sesuai keinginan. Jadi jika tidak ada dari apa yang diklaim Lunin ingin tunjukkan kepada Putin adalah berita bagi pemimpin Rusia, lalu mengapa itu penting sama sekali? Jawaban sederhana untuk pertanyaan itu adalah bahwa video Lunin membuat perlakuan-perlakuan kejam ini menjadi publik bagi orang-orang yang mungkin belum pernah mendengarnya di dalam Rusia. Dan itu menunjukkan bahwa ada tentara yang sudah sangat muak dan siap untuk mengakhiri perang. Pemberontakan mungkin saja akan terjadi karena kelelahan perang membuat orang-orang seperti Lunin mempertaruhkan diri mereka sendiri dengan mengambil tindakan-tindakan nekat. Dan jika klaim Lunin tentang dipengaruhi oleh pejabat Kementerian Pertahanan dan Dinas Rahasia itu benar, maka beberapa orang terdekat Putin mungkin juga mengalami kelelahan yang sama. Mereka mencari solusi. Mungkin satu-satunya cara adalah menurunkan Putin dari kekuasaan. Tentara Rusia kelelahan. Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan perdebatan publik yang makin meningkat di kalangan elit Rusia tentang apakah perang harus dihentikan atau tidak. Ketegangan semakin meningkat. Putin bahkan harus menghadapi anggota Duma negara Rusia yang memperingatkannya bahwa revolusi seperti yang terjadi pada tahun 1917 akan datang. Itu pesan pemimpin Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov kepada Putin pada April lalu, memperingatkan bahwa dampak perang baik militer maupun ekonomi bisa menjadi akhir bagi Putin. Bagi pemimpin Rusia, ucapan Lunin bukan sekedar omongan dari orang yang terpojok. Itu adalah gema dari kata-kata halus namun berbahaya dari beberapa tokoh paling berkuasa di Rusia. Di lapangan, Rusia hanya meraih sedikit kemajuan di Ukraina, dan di dalam Rusia, semakin banyak drone yang terbang masuk ke wilayah Putin dibandingkan sebelumnya, dengan beberapa bahkan mencapai Moskow. Putin pun terpaksa mengakui kekurangan bahan bakar akibat serangan Ukraina ke infrastruktur minyak Rusia. Jadi, Lunin mungkin tidak memimpin kudeta ala Wagner 2.0 sendiri. Namun dia sudah memperingatkan pemberontakan dan sikap terhadap Putin serta perangnya mulai berubah di Rusia. Bagi mantan tentara, secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan dan mengungkap kekerasan yang terjadi di tubuh tentara kepada jutaan orang sudah sangat buruk. Ditambah perpecahan elit dan bukti tak terbantahkan kegagalan Rusia di garis depan serta serangan Ukraina ke wilayah Rusia, semua ini menjadi potensi bencana bagi Putin. Sesuatu yang besar bisa segera menghancurkan Putin. Pertanyaannya kini, apakah dia akan jatuh secara dramatis karena pemberontakan militer atau perlahan karena upaya diam-diam menyingkirkannya dari kekuasaan? Kedua hasil itu menguntungkan Ukraina dan Putin memberi banyak peluang bagi musuhnya untuk menjeratnya. Selain kelelahan dan kemarahan militer, Putin membawa negaranya ke terpurukan ekonomi. Mungkin tidak ada jalan kembali bagi Putin dan rezimnya, dan Anda akan tahu alasannya jika menonton video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan terbaru di Rusia yang menunjukkan hari-hari Putin sudah terhitung. Terima kasih telah menonton.